Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi bid-daraini amin. An-najasatul muttafaqu 'alaiha wal mukhtalafu fiha. Najis yang disepakati atas kenajisannya dan yang diperselisihkan tentang kenajisannya oleh para ulama madhab. Jadi di sini kita bagi menjadi dua kategori. Yang pertama adalah najis-najis yang memang semua ulama sepakat, walaupun memang ada sedikit saja yang berbeda, namun mayoritas mereka sepakat itu adalah najis. Sedangkan kategori yang kedua, ada banyak perbedaan pendapat di antara mereka terkait apakah itu najis atau bukan najis. Karena ini sangat berkaitan dengan ibadah kita, ya. Kalau itu najis ya berarti akan menentukan bila mana ada di tubuh kita, di pakaian kita, di tempat kita sholat, ya kan bisa ngesah itu. Tapi bagaimana kalau umpamanya satu ulama mengatakan itu najis, yang lain mengatakan itu nggak najis. Ya, nah ini nanti kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah an-najasatul muttafaqu 'alaiha bil madzahib. Beberapa najis yang disepakati, ya, kenajisannya dalam beberapa madhab. Ajma'al fuqaha'u 'ala najasil anwa'i taliyah. Para ulama fikih bersepakat, ijma', ya, menyepakati tentang najisnya beberapa hal berikut ini. Awalan yang pertama lahmul khinzir, ya, daging babi. Jadi babi ini adalah kesepakatan semua ulama, ya, tidak ada perbedaan tentang kenajisannya. Wa in kana bidzabihi syar'an, walaupun disembelih secara syar'i, ya, secara syar'i sembelih itu tetap aja dia tetap najis. Kenapa dia tetap najis? Li'annahu bin nasil qur'ani najisul ain. Karena secara nas Al-Qur'an babi itu merupakan najis ain. Jadi memang dirinya sendiri itu udah najis, ya. Jadi bukan terkena najis, ya, tapi memang semua bagian tubuhnya itu udah najis. Ini namanya najisul ain. Jadi pada zatnya memang udah najis. Ya. Di bagaimanapun ya nggak bisa, ya, nggak bisa berubah. Fayakunu lahmuhu wa jami'u ajzaihi min sya'rin wa 'azmin wa jildin walau madbughin najisan. Maka dagingnya, semua bagian tubuhnya, termasuk bulunya, tulangnya, kulitnya, walaupun kulitnya tersebut disamak, tetap aja najis, ya. Nah ini sepakat para ulama. Walaupun memang ada dari kalangan Malikiyah mengatakan babi yang hidup itu suci, gitu ya. Ini kecil saya pendapatnya. Tapi umumnya semua sepakat, gitu ya. Sanian yang kedua, ad-damu, darah, ya. Damul adami, darah manusia, ghairul syahidi wa damul hayawani ghairul ma'i alladzi infasala minhu hayyan aw maitan. Jadi darah itu hukumnya adalah najis, ya. Darah manusia, darah binatang yang mengalir, ya, yang mengalir dalam jumlah yang banyak itu najis, kecuali darahnya orang yang meninggal syahid, itu tidak najis. Jadi kalau dalam perang fisabilillah ada yang meninggal, gitu ya, syahid, itu darahnya tidak najis, ya, dia tetap suci. Makanya dia itu di apa? Ya dibegitukan saja udah. Ya, tidak dilepas pakaiannya, ya, dalam keadaan berdarah-darah, ya seperti itu dikuburnya. Karena memang
darahnya orang yang mati syahid itu tidak najis. Ya. Nah, kemudian ada lagi darah yang tidak najis, ya, yang bisa kita makan. Itu damus samak, ya, damul kabid, wattihal wal qalb. Darah yang ada pada ikan, darah yang ada pada hati itu, kemudian darah yang ada pada limpa dan darah yang ada pada jantung, ya, itu tidak menjadi najis, jadi tetap suci, ya. Begitupun darah yang memang sedikit tidak mengalir, seperti darahnya kutu, ya. Umpamanya ada kutu itu, ada hewan yang kecil yang dia itu berdarah, ya karena sedikit itu tidak menjadi najis. Bahkan menurut kalangan Hanafiyah yang jenis begitu itu walaupun banyak tetap aja nggak najis. Jadi damul kumal wal burgus itu hukumnya tidak najis. Ya. Jadi nyamuk umpamanya tuh, ya, nyamuk, kemudian kita menepuknya, ya, lalu ada darah itu kan sedikit, ya, itu tidak termasuk dalam kelompok yang najis. Wadamul maspuh najisun, ya, walau min samakin wa dzubabin wa qaradin. Darah yang mengalir hukumnya najis, ya. Walaupun itu dari ikan atau dari lalat, ya. Ini menurut apa? Indal Malikiyah wa Syafi'iyah. Jadi kalangan Malikiyah dan Syafi'iyah itu pokoknya kalau darahnya mengalir, ya, baik itu datangnya dari ikan, itu tetap hukumnya najis. Ya. Makanya dalam mazhab Syafi'i itu kalau ada ikan yang dikeringkan itu, ya, kalau umpamanya memang ikan itu ikan yang darahnya terus mengalir netes gitu, itu nggak bisa dimakan, ya, nggak bisa dimakan. Kenapa? Karena darah yang mengalir itu menjadi najis kecuali bagian atas, karena yang atas itu lapisan paling atas berarti darahnya udah ke bawah semua. Nah yang bagian bawah itu terkena bagian darah bagian atas itu nggak bisa. Ini menurut kalangan Maliki dan Syafi'iyah, ya itu. Tapi kan juga begini juga, kalau ikan asin itu kan agak unik, ya. Ikan asin itu ikan yang nggak dikeluarkan kotorannya, ya. Ini sedikit menyimpang dikit. Ikan asin itu dia nggak dikeluarkan tuh kotorannya, itu kan najis. Sebetulnya nggak boleh, ya. Untungnya di mazhab Syafi'i itu ada pendapat Imam Rafi'i yang mengatakan bahwa itu nggak apa-apa, ya. Cuma satu pendapat Imam Rafi'i mengatakan ikan asin itu boleh dimakan. Karena jelas di dalam ikan asin itu kotoran tahinya itu masih ada, ya, belum hilang itu, ya. Karena memang dibegitukan aja kan ketika diasapi itu, ya, itu ya begitu prosesnya. Tidak ada dibuka perutnya, dihilangkan kotoran, enggak, ya, begitu saja. Nah itu kalau di kalangan Syafi'iyah sebetulnya nggak boleh. Tapi ada satu pendapat dari satu imam di ashab Imam Syafi'i, yaitu Imam Romli mengatakan bahwa Imam Rafi'i mengatakan bahwa itu boleh, ya. Akhirnya apa, kita ambil pakai pendapatnya Imam Rafi'i, ya. Nah itu yang disepakati diantaranya. Asalisan yang ketiga, balul adami wa qai'uhu wa gha'ituh. Kencingnya manusia, kemudian muntahnya dan kotoran manusia itu hukumnya najis. Jelas, ya. Jadi kencing ya najis, kencing manusia najis. Semua sepakat, ya. Kemudian muntah yang dari manusia itu najis, itu sepakat semua.
Begitupun kotoran manusia itu juga hukumnya najis. Illa baula sabir ar-radhi, kecuali kencing anak laki-laki yang masih kecil yang tidak makan apapun kecuali susu ibunya. Ya. Maka di sini menurut kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah itu cukup dicipratin aja pakai air. Jadi nggak perlu diguyur gitu. Jadi kalau ada bayi laki-laki, ya bukan perempuan nih, bayi laki-laki yang hanya baru mengonsumsi ASI ibunya, maka kencingnya tersebut, ya itu menjadi najis mangmukhafafah. Ya, berarti kalau ada di pakaian, umpamanya cukup dicipratin aja, ya tidak perlu diguyur. Ini dalam pendapat kalangan Syafi'i dan Hanabilah. Ya. Adapun kalau bayi perempuan, walaupun dia hanya baru minum ASI, tetap itu nggak bisa. Itu termasuk najis mutawassithah, ya harus diguyur. Wa kadzalika baulul hayawan ghairil ma'kulil lahmi wa ghaitu wa qai'uh. Begitu juga yang najis adalah kencingnya binatang yang enggak dimakan dagingnya. Sebab nanti begini Pak, kalau yang dimakan dagingnya nanti ada perbedaan. Kita akan bahas nanti. Ya, nanti ada perbedaan itu binatang yang daging dimakan. Ini kalau binatang yang dagingnya tidak dimakan, ini sepakat ya kencingnya itu adalah najis. Kotorannya, ya kotoran besarnya juga najis. Begitupun muntahan adalah najis. Gitu. Kecuali dikit Imam Hanafi. Kalau Hanafi mengatakan kotoran burung. Nah di sini ada dikit dia bilang kotoran burung dan kencing tikus, ya serta kencingnya kelelawar itu enggak najis. Itu kalangan Hanafiyah. Ya. Kenapa mereka mengatakan bahwa kotoran burung, kencingnya tikus dan kencingnya kelelawar itu tidak najis? Alasan kalangan Hanafiyah, li'annal fa'ra la yumkinu taharruz anhu. Karena tikus itu dan yang tadi enggak bisa dihindari, susah. Ya. Susah itu untuk dijaga gitu ya. Susah dijaga keberadaannya. Gitu. Nah, tapi kalau itu terkena pada pakaian, ya dan makanan, tapi kalau dia jatuh di air, ya jadi najis, ya tetap najis. Gitu. Ya. Ini terkait dengan, tapi yang lain nggak bisa ya, artinya di mazhab yang lain selain Hanafiyah itu kencing tikus, ya kencing kelelawar, tahi burung, itu tetap najis, ya. Hanya kalangan Hanafi yang mengatakan itu tidak najis kalau tidak jatuhnya di air, ya. Tapi kalau jatuhnya pada zat cair, maka dia tetap jadi najis. Ya. Makanya ada itu yang susah tuh ya kalau kita punya umpamanya lampu-lampu begini nih, ada di beberapa masjid yang terbuka begitu, itu biasa didatangi burung-burung tuh. Burung-burung yang kecil-kecil itu, ya, seringkali kotorannya jatuh ke bawah, gitu, ya, termasuk cicak kan gitu kan, cicak itu najis kotorannya, makanya memang harus ada hati-hati betul itu, ya, karena binatang macam itu, ya tetap kotorannya itu adalah najis. Di situ kan wa kadzalika balul hayawan ghairul ma'kulil lahmi wa ghaitu wa qai'uh. Jadi jelas binatang yang tidak dimakan dagingnya, maka kotorannya, muntahannya itu adalah najis. Ya. Jadi ada satu masjid itu, kalau kita perhatikan saya pernah lihat itu, ya mungkin pengurusnya agak antisipatif itu. Jadi di bawah lampu hias itu dipasang plastik tuh agak lebar. Kenapa? Karena banyak kotoran burung di situ. Ya, padahal itu najis. Ya, kecuali kalau memang berpedoman kepada Hanafiyah. Hanafi mengatakan itu nggak najis. Kenapa? Susah dihindari. Ya,
Jadi alasan beliau ya pakainya rasio aja. Kenapa? Susah dihindari. Gitu. Bagaimana mau menghindarinya? Gitu. Ya. Robian yang keempat al-khamru khamar. Itu najisatun inda aktsaril fuqaha, ya, merupakan najis di kalangan kebanyakan para ulama fikih. Karena mereka berpedoman innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Jadi najis itu, rijsun. Jadi rijsun walaupun Al-Qur'an membahasakan rijsun, enggak nyebut najisun. Ya, tapi itu menjadi hukumnya bahwa itu adalah haram atau najis, ya. Memang ada sebagian ahli hadis mengatakan khamar itu suci, ya. Kenapa suci? Karena terbuat dari bahan yang suci. Ya, tapi ini kan sedikit pendapatnya. Artinya masih ada juga yang mengatakan bahwa khamar itu adalah toharo atau suci dia. Kemudian yang berikutnya yang kelima, al-qayhu, ya. Nanah. Nanah ini hukumnya najis. Wadamun fasidun la yukhalituhu damun. Itu namanya qayh. Jadi dia memang murni hanya bentuknya nanah. Dia itu najis. Termasuk yang najis juga as-sodid. Sodid itu nanah yang bercampur darah. Jadi nanah yang bercampur darah itu pun najis. Wan najisu minhuma wal katsir, yang termasuk dikategorikan najis kalau dia jumlahnya banyak. Wa yu'fa anil qalil, dan dimaafkan kalau jumlahnya sedikit. Maka jerawat tuh kalau dia pecah gitu ya, itu nggak apa-apa. Karena jerawat itu dalam ukuran yang qalil. Tapi kalau bisul umpamanya, bisul itu kan besar. Ketika dia pecah ya, otomatis itu najis. Gitu. Karena bisul itu dia kalau pecah ya banyak jumlah koi atau sodidnya, ya, nanah yang murni nanah atau nanah yang bercampur darah. Gitu. Ya. Nah sama juga mungkin dengan darah itu seberapa ukurannya, nanti kan sifatnya urfi. Bab volume banyak sedikitnya itu susah diukur. Maka dia mengatakan seukuran uang logam. Kalau sudah seukuran uang logam itu masih dimaaf. Tapi kalau sudah lebih daripada itu la yu'fanhu, enggak dimaaf. Ya. Nah ini kan kalau zamannya Nabi Musa beda syariatnya. Kalau ada darah mengenai pakaian nggak bisa dicuci kan? Itu kan dipotong pakaiannya, digunting. Ya, gunting itu. Kalau zaman Nabi Musa itu syariatnya di Taurat, ketika ada bagian pakaian yang terkena darah, gunting. Ya. Nah, kalau di kita ya, alhamdulillah itu bisa dibasuh, gitu, disucikan. Kemudian yang keenam, sadisan yang keenam, al-madhi wal wadi, madhi dan wadi. Ini najis. Ya. Apa itu madhi? Madhi adalah ma'un abyadu raqiqun yakhruju 'inda thawrani syahwah. Jadi madhi itu keluar ketika syahwat tinggi. Ketika libidonya seseorang sedang tinggi, itu biasanya keluar madhi. Ya. Nah, ini najis, ya, najis. Nah, ini dia keluar apa? Bila tadakuk dia keluar tanpa muncrat, ya, berbeda dengan sperma. Jadi kalau madhi itu keluar biasa saja, ya, berbeda dengan sperma. Nah, ini najis, ya. Nanti sperma itu najis atau tidak nanti yang diperselisihkan, gitu ya. Gitu. Nah, kalau madhi semua sepakat itu adalah cairan yang najis. Kemudian kalau wadi, ya, wadi itu adalah cairan yang putih, ya, yang keluar bersamaan dengan keluarnya air kencing, ya, atau indah hamli syai'in tsaqil, atau ketika
bawa beban yang berat. Itu biasa begitu tuh. Orang yang habis kerja capek tuh biasanya tuh ada yang keluar dari kemaluannya, ya. Itu namanya adalah wadi. Itu pun najis, ya. Jadi ketika mungkin itu keluar maka harus dibasuh, dan bila terkena pada pakaian berarti harus dibasuh pakaiannya juga gitu, untuk menghilangkan najis tersebut. Nah, bagaimana kalau umpamanya ada zat yang bersama air kencing keluar, batu, ya, batu atau pasir. Nah, itu kalau menurut dokter umpamanya bahwa ini bentukan dari air kencing, ini najis. Tapi kalau batu ini atau pasir ini bukan bersumber dari pembentukan air kencing, maka dia namanya mutanajis. Namanya mutanajis. Jadi benda yang kena najis, dia bisa suci dengan dibasuh, ya. Nah, seperti ada perbedaan pendapat tentang kopi luwak, gitu kan, ya, kopi luwak. Ada yang bilang, oh gimana? Orang udah masuk kotoran, gitu kan, ya, masuk kotoran, kemudian keluar, kok dimakan? Gitu. Nah, ini masalahnya dia najis atau mutanajis. Gitu. Kalau dia kan sumbernya bukan dari tubuhnya, dia dari luar, ya. Makanya karena dia masuk dari luar, maka ketika keluar dia adalah mutanajis, benda yang terkena najis. Sama saja umpamanya ada koin, kemudian tertelan, ya, kemudian keluar melalui alat pembuangan, maka koin tersebut bukan najis tapi mutanajis. Cukup dibasuh, dibersihkan jadi suci, ya. Maka yang mempunyai dalih bahwa kopi luwak itu boleh karena dia bukan najis tapi mutanajis. Karena mutanajis berarti bisa dibersihkan, disucikan, seperti itu, ya. Berikutnya yang ketujuh, lahmu maitatil hayawani ghairil ma'i alladzi lahu damun sa'il. Daging bangkai hewan bukan jenis hewan air yang mempunyai darah yang mengalir. Ma'kulul lahmi al ghairul ma'kul. Baik daging tersebut adalah daging hewan yang dimakan atau hewan yang daging nggak boleh dimakan. Pokoknya kalau udah bangkai ya udah itu adalah najis, ya. Kal kalbi seperti anjing, wasyati kambing, wal hirrati kucing, wal uspur burung dan sejenisnya lainnya, ya, itu semuanya adalah najis. Kenapa? Karena bangkai, ya, berarti bukan dari sembelihan, gitu. Yang sama dengan itu adalah jildul maitah, ya, kulit dari bangkai, ilam yudbal, kalau tidak disamak maka itu pun menjadi najis, ya, menjadi najis. Nah, ini menurut Hanafiyah. Wa qala ghairuhum, pendapat selain Hanafiyah, maitatu ghairil adami bi jami' ajzaiha min azmin wa sya'rin wa sufin wa wabrin wa ghairi dzalik najisatun. Pendapat dari imam-imam selain Hanafi, bangkai selain manusia, semua bagian tubuhnya adalah najis, ya. Jadi mau rambutnya, bulunya, ya, itu semuanya adalah najis. Kecuali kulitnya, ketika disamak maka itu tetap suci, ya, walaupun nanti kemarin kita bahas bahwa kalangan Hanabilah mengatakan nggak bisa, tetap aja nggak bisa suci kalau bangkai, ya, bangkai yang disamak tetapnya nggak suci. Yang kedelapan, luhumul hayawani ghairil ma'kuli, ya, daging binatang yang tidak dimakan, yang nggak boleh dimakan, ya. Itu pun najis hukumnya. Daging apa? Daging
harimau mamanya, ya. Itu kan termasuk ala hayawan ghairul ma'kul. Itu hukumnya adalah najis, ya. Termasuk susunya. Susunya pun najis. Kenapa susu najis? Karena susunya itu bersumber dari daging. Ya, maka mengikuti dagingnya. Yang kesembilan, al-juz'ul munfasilu awil maqtu'u minal hayyi fi hali hayatihi kalyadi wal aliyah. Bagian yang terpisah atau yang terputus dari binatang yang hidup di saat ya dia masih hidup gitu. Kalau yadi seperti bagian tangannya, ya kakinya, ya wal aliyah atau buntutnya, ya. Itu najis. Jadi kalau umpamanya ada binatang tertabrak gitu, ketabrak kemudian terpisah bagian tubuhnya gitu. Ya, maka bagian yang terpisah itu hukumnya adalah najis. Ya, walaupun itu binatang yang apa? Yang boleh dimakan. Bulunya gimana? Nanti bulunya ada beda pendapat itu, ya. Di 3 mazhab yang lain bulu itu enggak najis, tapi dalam mazhab Syafi'i bulu itu najis. Ya, jadi umpamanya ada kucing seperti yang kemarin pernah ditanyakan itu, kucing bulunya terlepas, kemudian ada di tempat sholat, berarti itu najis, ya. Karena kita memakai Syafi'iyah seperti itu. Makanya di rumah termasuk hati-hati itu yang punya peliharaan kucing, ya, karena bulu yang terlepas dari hewan tersebut itu dihukumkan oleh kalangan Syafi'i sebagai najis, walaupun yang lain mengatakan tidak. Yang berikutnya, an-najasatul mukhtalafu biha, beberapa najis yang diperselisihkan tentang kenajisannya. Ikhtalafal fuqaha'u fi hukmi najasati ba'dil asya'. Para ulama fikih berbeda pendapat tentang hukum najis sebagian binatang. Ya. Awalan al-kalbu, ya, binatang atau zat yang lain. Al-kalbu yaitu kanjing. Nah, ini ada beda pendapat. Al-ashahu indal Hanafiyah, pendapat yang paling sahih menurut mazhab Hanafi, annal kalba laisa binajisil aini. Anjing itu bukanlah hewan yang hukumnya najis ain. Apa alasan beliau? Li'annahu yuntafa'u bih harosatan wastiyadan. Karena anjing itu bisa diambil manfaatnya sebagai penjaga atau sebagai hewan pemburu. Ya. Nah itu beliau katakan berarti anjing itu nggak najis. Ya. Jadi kalangan Hanafi itu ya nggak najis anjing itu. Makanya kalau ada orang-orang muslim yang memelihara anjing, ya mungkin dia pakai pendapat yang ini, gitu kan ya, seperti itu. Untuk menjaga, ya, baik jaga rumah, jaga perkebunan, nah itu bermanfaat. Wa famul kalbi wahdahu au lu'abuhu, ya. Ya ini kalau mulut anjing kata Imam Hanafi, mulut anjing dan air liur anjing itu najis, ya. Kalau yuqasu alaihi baqiyata jismi, maka tidak dianalogikan, ya, tidak dikias bagian-bagian yang lain dari tubuhnya. Jadi kalau air liurnya najis, kata Imam Hanafi gitu, air liurnya najis, gitu ya. Mulutnya najis, tapi kalau anjingnya sendiri itu nggak najis, gitu. Ini pendapatnya kalangan Hanafiyah. Dan kalau kena jilatannya, tetap Imam Hanafi katakan harus dibasuh 7 kali. Salah satunya dengan tanah atau abu. Gitu. Ya. Sama halnya dengan Malikiyah. Tapi Malikiyah lebih mutlak lagi. Itu anjing yang mana saja. Yang bisa dipakai buat berjaga kek, ya, berburu kek atau tidak sama sekali. Itu tetap kata Imam Malik, hukumnya adalah suci. Ya. Hukumnya suci. Ya. Dan kalau dia menjilat, ya, ada jilatan pada satu benda,
Imam Malik tetap juga mengatakan harus dibasuh dengan 7 kali basuhan, salah satu dengan tanah. Namun dia mengatakan itu litta'abud. Jadi karena Nabi menyontohkan begitu, maka beliau ikut. Itu aja masalahnya. Nabi mengerjakan begitu, maka beliau ikut. Ini ta'abudiyah. Gitu. Jadi bukan satu seperti hukum gitu. Dia mengatakan ya Nabi mengerjakan itu ya dikerjakan ikut. Tapi bagi beliau anjing itu nggak najis. Ya, anjing tidak najis. Sampai kalau umpamanya anjing tersebut memasukkan bagian badannya ke air, itu kata Imam Malik nggak najis. Airnya nggak najis. Ya. Nah, ini kan cukup tajam perbedaannya. Wa qala Syafi'iyyah wal Hanabilah. Kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan al-kalbu al-khinziru wa ma tawallada minhuma minal furu'i, ya, minal furu'i, kemudian wasuru wa ilquhu najisun. Jadi kalau Imam Syafi'i dan Imam Hambali mengatakan ya sama aja anjing dan babi, ya, dan apapun yang lahir dari keduanya hukumnya najis, tidak ada kompromi. Gitu. Tetap hukumnya najis. Ya, kalau ada jilatan maka seperti yang lain tadi, ya, dibasuh 7 kali, salah satunya adalah dengan abu. Ya. Nah di kita ini kan memang kita memegang pendapatnya Imam Syafi'i, maka baik kita anjing itu adalah najis. Ya. Kecuali memang kalau kita kering dia kering, itu nggak ada masalah. Tapi kalau salah satunya basah, itu kan najis. Ya, gitu. Kan susah jaga juga itu. Jadi kalau mau melihara anjing susah untuk kita jaga. Ya, yang pertama persentuhan kita bisa jadi kita dalam keadaan berkeringat gitu ya, basah, nyentuh dia, ya kan najis. Ya, itu tidak menjadi najis kalau sama-sama kering. Tapi kalau salah satunya basah atau dulunya basah, ya itu najis. Ya, belum lagi ini bagian apa? Jilatannya, air liurnya, itu pun susah kita. Ya, ditambah lagi ada satu hadis yang mengatakan malaikat itu nggak akan masuk rumah yang di dalamnya ada anjing, gitu. Ya. Tapi inilah pendapat yang berbeda di antara mereka tentang hewan anjing. Ya, kalangan Hanafiyah, kemudian Malikiyah mengatakan itu bukan najis aini. Ya, sementara kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan anjing itu adalah najis aini. Kemudian yang kedua, maitatul hayawanil ma'i, bangkai hewan yang hidup di air. Wal hayawanul ladzi la dama laha sa'il, dan binatang, ya, bangkai binatang yang tidak ada darah mengalir dalam tubuhnya. Ittafaqo a'immatul madzahibi ala taharati maitatil hayawanil ma'i idza kana samakan wa nahwahu min hayawanil bahri. Semua ulama madhab, ya, satu pendapat tentang sucinya bangkai hewan yang hidup di air apabila dia itu jenis ikan dan yang lainnya, min hayawanil bahri, dari hewan yang hidup di laut atau di air. Ya. Jadi semua sepakat itu. Jadi yang hewan-hewan yang hidup di air itu adalah suci. Ya, adalah suci. Ya, oh iya, maksudnya nggak di laut, memang di air itu. Di sini bahasanya bahar memang. Ya. Tapi apa? Waqtalafal fuqaha'u fi maitatil hayawanil ladzi la dama lahu sa'il. Tapi para ulama fikih berbeda pendapat terhadap bangkai hewan yang tidak ada darah mengalir pada tubuhnya. Ya. Di mana bedanya? Qaulal Hanafiyah, kalangan Hanafi mengatakan mautun ma ya'isu fil mai fihi la yufsidu ay la yunajjisuhu. Bangkai binatang yang hidup di air itu tidak menyebabkan air tersebut menjadi najis. Jadi bangkai hewan yang memang hidup di air, dia mati di situ, itu tidak menyebabkan air menjadi najis. Ya, seperti apa? Ikan, kodok, kemudian apa itu yang jalannya miring,
ketam, ya, ketam apa namanya itu? Kepiting, ya kepiting. Itu nggak najis. Kalau dia mati di air, airnya nggak najis. Ya. Itu menurut kalangan Hanafiyah. Ya. Lakin lahmul maitati dzatud damis sa'il wajil dua qoblad dawi najisun. Tapi kalau bangkai jenis yang air apa darahnya mengalir itu najis termasuk kulitnya sebelum disamak. Ya. Wa ma la dama lahu sailun idza waqwa fil ma'i la yunajisuk, ya. Begitupun binatang yang apalagi yang enggak mengalir darahnya gitu ya, itu ada di air seperti lalat, ya, lalat umpamanya atau kalajengking itu kalau dia jatuh di air ya enggak najis. Ini menurut Hanafiyah, ya, menurut Hanafiyah. Kenapa? Karena beliau itu berdalil begini, ada satu hadis apabila lalat jatuh ya ke gelas yang berisi air, maka tenggelamkanlah gitu. Karena ada dalam satu sayapnya adalah penyakit, sayap satu lagi menurut obat. Kan gitu kan ya, ada satu hadis begitu. Jadi maka beliau mengatakan itu enggak najis gitu. Ya. Dan ini pun pendapatnya Imam Maliki, karena Maliki sama ya. Seperti itu. Tapi menurut kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah, maitatus samaki wal jarad wa nahwihima min hayawanil bahri tahirah. Ini sama, bangkai ikan dan bangkai belalang dan yang sejenisnya dari hewan air itu suci. Wa amma maitatu ma la dama lahu sa'il kadzubabi wal baqi wal hanafis wal aqarib, ya. Adapun bangkai binatang yang tidak mengalir darah di dalamnya, maka kata Imam Syafi'i itu adalah najis. Ya, berarti kalau ada apa namanya lalat gitu jatuh di air yang sedikit jumlahnya, berarti itu najis airnya. Berarti itu najis airnya. Makanya kalau kita bikin air umpamanya, bikin air manis itu, ya, kopi umpamanya atau air manis ya, kita masukkan gula ke dalamnya. Kalau kita tahu di situ ada ada semut, kita masukkan saja agar nanti gampang untuk diambil, berarti air tersebut najis, nggak bisa. Kecuali kalau kita tidak tahu. Kita tidak tahu kalau di gula itu ada semut. Kita ambil, kita aduk, oh ada semutnya. Ini kan karena tidak tahu, nggak ada masalah. Tapi kalau kita sengaja itu, karena untuk semutnya begitu banyak, susah untuk dibuang gitu ya. Kita ambil mudahnya aja. Udah masukin ke gelas, kita aduk. Nanti ketika itu kelihatan kan, ada di permukaan, diambil gitu. Nah, itu nggak bisa. Ya. Menurut mazhab Syafi'i, itu airnya adalah air yang mutanajis. Air yang terkena najis. Ya. Tapi menurut Imam Hambali itu enggak najis. Jadi kalau ada lalat yang jatuh umpamanya, atau ada kalajengking yang jatuh ke dalam air, walaupun air sedikit itu tidak membuat jadi najis. Tapi kalau hewan yang darahnya mengalir, ya seperti kodok, buaya, ular, itu kalau dia bangkainya masuk ke dalam air, walaupun itu jenis hewan air umpamanya, itu tetap menurut Syafi'iyah dan Hanabilah adalah najis. Ya. Nah, bagaimana dengan bangkai ulet itu ya, bangkai ulet yang ada di cuka itu, ya, yang ada di cuka, kan kadang di cuka itu ada ulet itu, yang kecil-kecil, ya, itu atau di buah, ya, di buah, namanya di apel itu ada ulet, itu kalau itu jadi bangkai itu najis, ya, ketika dia mati di situ dia najis. Lakin la tunajisuhu li'usril ihtirazi anha, tapi kata Imam Syafi'i itu enggak menjadikan apa itu najis, karena apa? Susah menghindari.
Ya, kita kan susah tahu ini umpamanya buah dalamnya ada uletnya, ternyata uletnya udah mati, karena jadi bangkai tuh. Padahal ini najis, tapi karena nggak bisa dihindari, sulit dihindari, maka tetap itu tidak membuat buah tersebut menjadi najis, tidak membuat cuka itu menjadi najis, ya sama begitu. Oke. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir untuk pertemuan malam ini, ajzaul maitah as-salaba allati la dama fiha. Ya. Bagian-bagian bangkai yang keras, yang tidak ada darah di dalamnya. Bagaimana nih? Kalau korni seperti tanduk, wal azmi tulang, wasini gigi, ya, termasuk ajul fil, yaitu gading, ya, gading gajah itu. Nah ini termasuk bulunya. Nah, ini terjadi perbedaan pendapat, ya. Ini bangkai, ya, bukan yang disembelih tapi bangkai, ya. Nah di sini menurut kalangan Hanafiyah itu tidak najis, ya. Berarti tanduk, kalau di bangkai itu ada binatang mati gitu bertanduk, itu tanduknya menurut Hanafi nggak najis. Ada gajah mati, maka gadingnya itu nggak najis, ya, itu. Kenapa alasan beliau? Karena memang bagian itu nggak ada darahnya, bagian daging, bagian tulang, bagian gigi itu nggak ada darahnya, ya. Maka walaupun dia bangkai itu tetap nggak najis, ya. Karena itu berarti bukan bangkai. Nah sementara bagi yang lain, jumhur ulama Syiah Hanafiyah, semua bagian binatang adalah najis, ya. Semua bagian binatang atau bangkai, maaf, semua bagian bangkai adalah hukumnya najis, ya. Itu memang agak berbeda, ya. Kecuali ada juga yang berbeda, yaitu bulunya. Hanya Imam Syafi'i mengatakan bulu tersebut adalah najis, ya. Jadi bulu bangkai hukumnya najis. Yang lain mengatakan tidak najis, seperti itu, ya. Ya, saya kira ini nanti baru kita lanjut kepada bagian yang keempat, 5, 6, 7, 8, ya sampai 9. Itu yang diperselisihkan apakah itu najis atau bukan najis, ya. Inilah yang dibahas pada malam hari, mudah-mudahan bermanfaat.